Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilang Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, pada kisah yang terdahulu diceritakan bahwa tiba-tiba ketika Dyah Kusumawardhani mau masuk ke biliknya, maka di sana ada emban. Setelah disapa kemudian menghadap, betapa terkejutnya Dyah Kusumawardhani bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Emban Rogoweni. Emban Rogoweni yang divonis oleh Prabu Hayam Wuruk untuk dihukum mati, kemudian diselamatkan oleh permintaan dari Dyah Kusumawardhani untuk membebaskan dari hukuman mati. Ternyata walaupun sudah dilarang oleh ketentuan hukum, yaitu Prabu Hayam Wuruk melarang Rogoweni ada di kota raja, lebih-lebih di istana, ternyata Rogoweni mampu menyelinap masuk ke dalam istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah perjumpaannya dengan Rogoweni, akhirnya semuanya terkuak bahwa kegaduhan yang ada selama ini adalah disebabkan karena Rogoweni. Barulah Dyah Kusumawardhani dalam hatinya sungguh sangat menyesal menyelamatkan orang ini. Rupa-rupanya dia orang yang tidak tahu tentang balas budi. Benar-benar orang yang tidak memahami arti dari sebuah jasa orang lain. Jasa nyawa yang diselamatkan itu pun dianggap ringan bagi Rogoweni. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, dalam pertemuan itu terkuak bahwa orang yang mengirimi ular kepada Bini Aji, istri muda dari Prabu Hayam Wuruk, adalah dari Rogoweni. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi adalah tega-teganya Rogoweni menyandra suaminya, Raden Kudo Noropakso, disandra oleh kelompok dari Rogoweni. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan yang hanya 4 mata dengan penuh ancaman, karena Rogoweni saat itu membawa pisau yang mengkilap yang sudah dipegang di tangannya, sehingga Dyah Kusumawardhani tidak berkutik. Kamar sudah dikunci. Kalau menjerit pasti dia akan nekat. Oleh sebab itu dia hanya pasrah mendengarkan apa yang menjadi ocehan dari Rogoweni. Oleh sebab itu dia harus menuruti apa yang menjadi kemauan dari Rogoweni. Karena kalau tidak mau menuruti kemauan dari Rogoweni, maka Raden Noropadio menjadi taruhannya. Oleh sebab itu, saat terakhir dia mau meninggalkan kamar itu, mengatakan, jika kamu ingin ketemu dengan suamimu,
maka kamu harus datang. Tejo Sasongko pada saat Tejo Sasandoro dan kamu pergi ke Sendang Patirtan Temon, harus seorang diri. Jika kamu dibuntuti oleh orang, lebih-lebih kamu membongkar rahasia ini, maka aku pastikan suamimu tidak akan pernah selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dyah Kusumawardhani setelah perjumpaannya dengan Rogoweni, hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa habis pikir, orang yang sekelas emban mampu menggerakkan orang-orang di luar istana. Padahal untuk membuat sebuah kelompok-kelompok itu semuanya harus disertai dengan dana yang tinggi. Dari mana dana-dana itu? Oleh sebab itu, dalam hati kecilnya, di belakang Rogoweni, pastilah itu ibu saya, yaitu Padukasori. Sehingga Rogoweni itu hanyalah sebagai pelaku, tetapi semua yang menggerakkan adalah ibu saya. Sungguh kejam ibuku, tega-teganya berbuat seperti ini kepadaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam ketermenungan Dyah Kusumawardhani seorang diri, tetesan dan linangan air mata tidak kunjung berhenti. Bayangan-bayangan di dalam pikiran dan angan-angannya menerawang jauh, dan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya entah kapan akan berakhir. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu. Akhirnya dihapuslah bekas linangan air mata. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau dia habis menangis. Pintu dibuka. Ternyata yang datang adalah Paman Gajah Enggon dan rayi masnya, yaitu Bre Wirabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Enggon datang dengan membawa mertua Dyah Kusumawardhani, yaitu Ki Turobremi dan istrinya. Tentu saja luapan kegembiraan itu ditunjukkan kepada Dyah Kusumawardhani. Maka dirangkulnya ibunya, yaitu ibu mertuanya, dan diciuminya tangan dari mertua laki-lakinya. Kemudian saling berakrab-akraban, saling berbicara, tetapi semuanya masih dalam koridor-koridor yang tidak sampai membahas tentang Kudo Noropatio. Kemudian Dyah Kusumawardhani menyampaikan pesan kepada orang tuanya, yaitu mertuanya, bahwa jangan pulang terlebih dahulu ke Japanan,
tunggu sampai Kang Masnya, yaitu Kudo Noropadio, selesai bertugas. Dia menyampaikan itu supaya orang tuanya tidak khawatir. Karena kedua orang tuanya tidak bisa menemui putranya. Bagaimana jadinya kalau orang tuanya ini diberitahu kalau anaknya dalam keadaan bahaya? Tentu akan mengalami kesedihan. Oleh sebab itu, Diakusuma Wardhani menyampaikan sedang bertugas, belum pulang. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Kusuma Wardhani mengantarkan ibunya dan orang tuanya, mertuanya, untuk menjenguk Prabu Hayam Wuruk yang tergolek sakit. Saat mertuanya ini menjenguk orang tua yang jauh-jauh datang dari Japanan, yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Gajah Enggon di Kepatihan, sekarang melihat secara langsung Prabu Hayam Wuruk yang tergolek tidak berdaya di atas peraduan. Di saat orang tuanya, mertuanya berdua ini melihat Prabu Hayam Wuruk, maka Diakusuma Wardhani memberikan isyarat kepada Paman Patih Gajah Enggon untuk minta waktu berbicara berdua. Ada apa, Gusti Putri? Paman, katakan saja, jangan ragu-ragu. Kalau aku bisa membantu, saya akan membantu. Memang sementara ini sudah aku kerahkan prajurit-prajurit untuk mengobok-obok semua yang ada di kota raja ini, bahkan sampai keluar kota raja untuk mencari suamimu. Tapi sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda ditemukan, bahkan jejaknya pun tidak ditemukan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam hati Diakusuma Wardhani mau menyampaikan, tetapi takut kalau ini sampai disampaikan kepada Gajah Enggon, pasti suaminya tidak selamat. Oleh sebab itu, Diakusuma Wardhani kemudian bertanya kepada Gajah Enggon, "Wahai Paman, pernahkah Paman mendengar sebuah kata-kata, yaitu Tejo Sasandoro?" Bagaimana? Bisa Gusti Putri ulangi? Tejo Sasandoro, Paman. Tejo Sasandoro. Apa itu? Apa itu, Gusti Putri? Apakah itu nama orang? Apakah itu sebuah sandi? Aku tidak tahu, Paman. Apakah Paman bisa mengartikan? Kalau diartikan, Gusti Putri, Tejo itu adalah cahaya atau sinar. Sasandoro itu adalah rembulan. Kalau dua ini digabungkan, Tejo Sasandoro, berarti artinya adalah sinar sang rembulan. Ada apa, Gusti Putri? Oh, bagus sekali artinya ya, Paman. Benar.
Apakah ada yang paman ketahui di sisi lain dari kata-kata ini? Aku puluhan tahun yang lalu, ketika Kakang Patih Gajah Mada bercerita kepada saya, saat itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu Winesuko Ratanca saat itu melakukan percobaan pembunuhan kepada Prabu Jayanegara. Dan percobaan pembunuhan ini yaitu dengan meracun, memberikan obat tapi racun yang diberikan. Tetapi dengan begitu sigapnya Kakang Gajah Mada masuk ke dalam kamar, dan setelah terbukti benar, langsung Ratanca dibunuh oleh Kakang Gajah Mada. Saat keris masih menancap di dadanya, belum mati, terduduk bersandarkan dengan tembok, dinding, kemudian sambil membenamkan keris yang menancap itu dengan tangannya sekuat-kuatnya, sambil menggoyang-goyangkan keris yang menancap itu, dia mengatakan, Bagaskoro Kawuryan. Bagaskoro Kawuryan artinya adalah matahari bersinar terang. Kalau matahari bersinar terang, berarti sandinya adalah siang hari. Kemudian kebalikannya seperti ini. Apakah ini ada hubungannya? Yaitu Tejo Sasandoro. Kalau Tejo Sasandoro, karena di sini adalah sinar rembulan, berarti waktu yang ditunjuk adalah malam hari. Kalau itu adalah sebuah sandi, Kanjeng Putri. Oh, begitu. Terus apa yang dimaksudkan Gusti Putri? Dari manakah Gusti Putri mendapatkan kata-kata ini? Oh tidak, Paman. Aku kan sedang mengandung. Besok anakku kalau lahir akan saya beri nama Tejo Sasandoro. Oh, bagus sekali. Bagus sekali nama itu. Baiklah, terima kasih, Paman sudah memberikan keterangan. Demikian juga Gusti Putri, aku mohon pamit karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Baiklah, baiklah Paman, terima kasih. Oh ya, sebentar Paman. Nanti tolong sampaikan kepada Senopati Dipo Manguri agar Paman perintahkan untuk datang kemari. Baiklah, baiklah. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya Dyah Kusumawardhani agak sedikit mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Emban Rogowuni. Berarti dia menyampaikan itu agar dirinya datang malam hari, yaitu datang ke Sendang Patirtan Temon harus malam hari, yaitu Tejo Sasandoro artinya malam hari. Berarti sudah mengerti apa yang dimaksudkan Rogowuni itu. Jika ingin menemui suaminya, maka harus pada saat
Tejo Sasandoro, artinya harus pada malam hari. Makanya ditentukan pada saat terhitung adalah bulan purnama. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian muncullah Senopati Dipo Manguri menghadap. Kemudian Dipo Manguri memberikan hormat kepada Dyah Kusumawardhani dan mau duduk simpuh di hadapan Dyah Kusumawardhani, tetapi ditolak oleh Dyah Kusumawardhani, dipersilahkan untuk duduk di kursi. Hamba Gusti Putri, begini Senopati, kamu adalah sahabat dekat dari suamiku, yaitu Raden Noropati. Pernahkah kamu mendengar sebuah sandi yang mengatakan Tejo Sasandoro? Tejo Sasandoro? Aku belum pernah mendengar, Gusti Putri. Apa itu Tejo Sasandoro? Kamu tahu maknanya? Kalau maknanya, sepertinya Tejo Sasandoro itu artinya adalah bulan purnama. Bulan purnama, benar. Karena Tejo itu adalah cahaya, Sasandoro itu adalah rembulan. Sehingga di sini yang dimaksudkan adalah sinar rembulan yang terang benderang. Tebakannya adalah bulan purnama. Oh begitu, bagus ya. Artinya sangat bagus. Benar Gusti. Apakah itu sandi? Apakah itu hanya kalimat biasa, Gusti Putri? Aku tidak tahu. Cuma itu saya mendapatkan kata itu besok untuk memberikan nama anak saya. Oh begitu. Terima kasih, kamu sudah banyak membantu saya. Kamu sudah menyelamatkan saya, menolong saya saat aku berada bersama dengan keluargaku kemarin. Untung segera kamu tolong sehingga aku tidak sampai jatuh ke lantai. Sama-sama Gusti Putri. Baiklah, kalau begitu hanya itu saja yang aku ingin mendatangkan kamu, karena saya ingin mengetahui. Jadi saya sudah tahu sekarang bahwa Tejo Sasandoro itu artinya adalah bulan purnama. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Senopati Dipo Manguri pamit untuk kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Anggol sudah pergi, Dipo Manguri juga sudah pergi, sekarang Dyah Kusumawardhani termenung sendiri lagi. Dia memikirkan suaminya, karena sudah jelas petunjuknya bahwa Rogowuni memerintahkan bisa mengunjungi suaminya dengan sandi, yaitu Tejo Sasandoro, artinya harus berkunjung pada malam hari, yaitu tepatnya pada bulan purnama. Dan tentu saja harus seorang diri, tidak boleh ada temannya. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, karena rasa cintanya kepada suaminya, akhirnya Dyah Kusumawardhani yang selama ini belum pernah menghadapi kegelapan malam, apalagi berjalan seorang diri malam hari, kemudian menuju ke sebuah tempat, walaupun masih di dalam kota raja, tetapi jaraknya juga cukup jauh. Sendang Patirta, Temon adalah sebuah tempat yang dulu sering dikunjungi
oleh mendiang Ratu Putri, yaitu Gayatri. Karena Gayatri adalah seorang biksuni, maka Gayatri sering untuk melakukan bertapa di tempat Sendang Patirtan Temon. Karena di sana airnya bening dan luas, sendangnya cukup luas. Di samping itu juga airnya juga bening. Teratai-teratai daun-daunnya mengambang di atas permukaan air. Dan kadang-kadang bunganya mekar begitu indah. Oleh sebab itu, tempat ini dikatakan sebagai Sendang Tirtan Temon karena sering dikunjungi oleh banyak orang untuk menghibur diri, untuk tempat rekreasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya malam pun tiba. Waktu yang ditunggu sudah datang, yaitu bulan purnama. Dyah Kusumawardhani kemudian mencoba untuk berganti pakaian, yaitu pakaian laki-laki. Dia mencoba berjalan di tengah malam tanpa seorang teman. Dan dia harus menyamar keluar dari istana. Jangan sampai ada prajurit yang mengetahui. Setelah perjalanan, walaupun begitu menakutkan, karena selama ini belum pernah dia melakukan, sampai juga di perbatasan Sendang Patirtan Temon. Dan ternyata kehadirannya juga diketahui oleh seseorang. Hal itu dibuktikan dengan luncuran anak panah, sonderan anak panah berapi yang menancap di sebuah pohon yang tidak jauh dari dirinya. Setelah ada sonderan anak panah yang menancap di sebuah pohon, kemudian Dyah Kusumawardhani berhenti. Aku datang. Kemudian ada orang yang bersembunyi, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu adalah Rogoweni, sedangkan yang laki-laki adalah Mahesa Argo. Kemudian mereka berbisik, apakah benar-benar aman? Kata Rogoweni kepada Mahesa Argo, benar, aman, karena aku sudah mengikuti mulai dari istana sampai ke sini. Tidak ada orang yang mengikuti, tidak ada orang yang membayangi. Baiklah, kalau begitu aku akan muncul. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat Dyah Kusumawardhani berputar-putar mencari orang, tiba-tiba di belakangnya diketahui ada orang yang menyapa. Benar, kamu datang. Bagus. Berani ya, kamu datang sendiri. Dia adalah Rogoweni. Bagaimana? Kamu masih ingin ketemu dengan suamimu? Benar. Benar, Bibi. Aku ingin ketemu dengan suamiku. Tidak mudah. Semuanya ada persyaratannya. Tapi di mana suamiku? Suamimu ada di sana. Itu masih jauh. Dia menunjuk sebuah bukit. Tapi jangan khawatir, kamu pasti akan ketemu. Kamu harus nurut. Kalau tidak nurut, kamu akan mati di sini. Baiklah, aku nurut saja, asal bisa ketemu dengan suamiku. Akhirnya muncullah prajurit yang namanya Mahesa Argo yang memakai cadar supaya wajahnya tidak dikenali oleh Kusumawardhani. Mahesa Argo ini juga teman dari Noropadio, anak buahnya Noropadio.
Jadi prajurit Maheso Argo ini adalah orang yang pernah ditolong saat bertempur di medan peperangan. Dia mau mati, tetapi ditolong oleh Raden Noropadyo. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Sekarang dia ikut di dalam menyekap, menyandra, yaitu Raden Noropadyo. Baik, kamu sekarang harus memakai ini. Apa itu? Kamu harus nurut saja. Maka dengan cekatan prajurit Maheso Argo kemudian menutup mata dari Diakusumawardhani, kemudian menuntunnya ke sebuah tempat. Ternyata sudah ada kereta yang sudah disiapkan. Kemudian dia naik kereta. Demikian juga Rogoweni. Dan yang menjadi kusirnya adalah prajurit Maheso Argo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di bawah kemanakah Diakusumawardhani? Apakah benar dia ditunjukkan persembunyian dari suaminya, yaitu Kudo Noropadyo? Ataukah dia hanya ditipu oleh Rogoweni? Tetapi kalau ketemu dengan suaminya, apa yang terjadi dengan Kudo Noropadyo? Apakah dia selamat atau tidak? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.